Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Pertama, pengertian cuaca, di mana keadaan udara pada suatu saat dalam waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Jangka waktu mencapai 1 sampai dengan 14 hari. Ilmu pengetahuan yang mempelajari cuaca disebut dengan meteorologi. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur-unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Unsur-unsur cuaca. Penyinaran matahari, temperatur di Indonesia dipengaruhi oleh posisi lintang dan keadaan alamnya. Udara dapat memanas karena proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Konveksi, pemanasan secara vertikal. Penyebaran panas ini terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas akan memanas karena pengaruh udara di wilayah yang sudah panas. Seperti pada gambar, tanda panah yang ke bawah menandakan udara dingin, dan tanda panah yang ke atas di sini menandakan udara panas. Dan di sini udara panas mengelilingi, berputar, dan kembali lagi. Yang kedua, adveksi, penyebaran panas secara horizontal. Penyebaran panas ini terjadi akibat gerakan udara panas secara horizontal dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Seperti pada gambar, ini berada di lautan dan panas tersebut mengikuti arah panah ini. Turbulensi, di mana penyebaran panas secara berputar-putar. Penyebaran panas akan menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas. Di sini angin kuat, udara tidak stabil, bangunan, terus di sini kecepatan angin, dan ini arah panasnya. Nanti ke sini. Konduksi. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi yang memiliki panas internal. Yang selanjutnya, suhu udara atau temperatur udara. Keadaan panas atau dinginnya udara, suhu udara diukur menggunakan termometer. Dan selanjutnya, tekanan udara, di mana permukaan bumi mendapat tekanan dari udara karena udara memiliki massa. Besarnya tekanan udara dapat diukur dengan barometer. Makin tinggi letak suatu tempat dari muka laut, makin rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan oleh makin berkurangnya udara yang menekan. Yang selanjutnya, angin. Perbedaan tekanan udara di beberapa tempat menimbulkan aliran udara. Aliran ini berlangsung dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jenis-jenis angin. Angin pasat atau tetap. Angin tetap yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator. Angin muson atau angin musim. Angin yang bertiup atau berhembus secara periodik setiap setengah tahun sekali berganti arah. Angin muson barat laut terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan letak matahari berada di belahan bumi selatan. Terutama Australia lebih banyak menerima panas matahari sehingga suhu di sana lebih tinggi atau tekanan udara rendah. Angin muson timur laut terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Pada periode ini matahari berada pada belahan bumi bagian utara, terutama bagian Asia yang banyak menerima pemanasan matahari akibat suhu di benua Asia tinggi. Tekanan udara rendah, di mana sedangkan di benua Australia rendah, di mana tekanan udara tinggi. Angin lokal, angin darat, dan angin laut. Pada malam hari, suhu udara di daratan lebih cepat dingin sehingga tekanan udara di atas daratan tinggi atau maksimum. Sementara di suhu udara di lautan lebih dingin sehingga tekanan udaranya rendah atau minimum. Sehingga angin bergerak dari daratan menuju ke laut disebut dengan angin darat. Sebaliknya, pada siang hari terjadi pergerakan udara dari laut menuju darat disebut dengan angin laut. Ini salah satu ilustrasi dari angin darat dan sebelah sini angin laut. Bisa dilihat dengan pergerakan panahnya. Angin lembah dan angin gunung. Angin lembah yaitu angin yang bertiup dari lembah menuju lereng gunung yang terjadi di siang hari.
Sementara angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung menuju lembah, terjadi pada malam hari. Ini salah satu contoh gambar ilustrasi angin gunung, di mana arah anginnya itu menuju ke bawah, sedangkan angin lembah, arah anginnya itu menuju ke puncak gunung. Angin fon atau angin jauh. Angin fon merupakan angin yang sifatnya jatuh atau turun, kering dan panas. Hal ini karena uap air yang dibawa telah diturunkan sebagian hujan di lereng gunung yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Angin siklon dan antisiklon. Daerah depresi adalah daerah yang bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum. Di daerah tersebut, garis-garis isobarnya tertutup dan verbal atau ketinggian tekanan udara memusat. Akibatnya terjadi gerakan angin berputar memusat yang disebut dengan angin siklon. Sebaliknya, daerah kompresi yaitu daerah yang bertekanan maksimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan minimum. Pada daerah ini, angin berputar dengan arah yang keluar disebut dengan angin antisiklon. Awan, yaitu kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat, dan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.